Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, kita bisa kembali bertemu dan berjumpa di salah satu tempat yang paling dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam sebuah ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi yang kita cintai, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kajian kita pada malam ini kembali membahas tentang fiqih berwudu sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan yang berkaitan dengan niat, bacaan bismillah dan rukun-rukun serta wajib-wajib wudu yang lainnya, kita akan membahas beberapa poin. Yang pertama adalah miqdarul wudu'i minal ma'. Miqdarul wudu'i minal ma'. Ukuran air yang biasa digunakan berwudu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa fi dzalika anna al-iqtisada fil wudu'i sunnatun wal israfa manhiyun anhu walau kana al-mutawaddi'u ala nahrin jarin. Bahwasanya irit dalam menggunakan air ketika berwudu itu adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menggunakan air sedikit dalam berwudu ini petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Sedangkan boros dalam menggunakan air
ini adalah dilarang di dalam syariat Islam, meskipun dia berwudu di sungai yang mengalir airnya dengan deras. Tima tawudu li koko silui aina, ya, maka sunnahnya tetap menggunakan air yang sedikit. Ini petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bi Sa'din wa huwa yatawadda. Nabi melewati Sa'ad bin Abi Waqqas ketika sedang berwudu. Faqala ma hadha as-sarafu ya Sa'du. Nabi alaihi salatu wasallam bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Ya kana luwi lalu ai sikaduna wudu ini? Kenapa banyak sekali air yang digunakan berwudu?" Qala afil wudu'i sarafun. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas kembali bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah ada yang dikatakan boros dalam menggunakan air berwudu?" Wassalamualaikum. Qala na'am, iya. Wa in kunta ala nahrin jarin, meskipun engkau berada berwudu di atas sungai yang airnya mengalir dengan deras. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ini dilarang di dalam agama Islam. Ya, bahkan dalam hadis riwayat Abu Daud dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yakunanna min ummati qaumun ya'taduna fit tuhuri wad du'a." Akan ada di akhir zaman nanti sekelompok manusia yang akan berlebihan, yang boros di dalam berwudu dan di dalam berdoa. Jadi lamun tengah dua akal taniki apa ongkat bekan naik luwe, ya, ai ambur berarti makna luwe kah dia ngumbe-ngumbe ngentah. Ya, tidak mengapa menggunakan air yang banyak. Itu kata akal kita, tapi itulah yang dilarang di dalam agama. Berlebihan dalam menggunakan air ketika berwudu. Bahkan dalam beberapa hadis yang sahih disebutkan dari Anas bin Malik riwayat Imam Al-Bukhari wa Muslim. Beliau mengatakan, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yatawaddau bil muddi." Nabi alaihi salatu wasallam biasanya berwudu dengan satu mud. Apa satu mud para jamaah? Dua telapak tangan orang yang dewasa. Dua mud yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Orang badannya sedang-sedang. Kemudian satu mud itu gabungan dari kedua tangan orang tersebut. Itu disebut satu mud. Ya, sekitar satu gelas inilah. Ya, sekitar berapa mili ini? 200. Iya, 200 mili. Itu yang digunakan berwudu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil muddi. Nabi alaihi salatu wassalam, ya, berwudu dengan satu mud, wa huwa mil'ul kaffainil mu'tadilatain. Kemudian dikatakan wa yaghtasilu bis-sa'i ila 5 amdad. Kemudian Nabi SAW mandi dengan air seukuran 5 mud. Coba terpikirkan dulu. 5 kali, ya 5 kali apa orang kata cidukan dengan 2 tangan. Ya, seukuran tangannya mami sudahkah? Iya, dan riwayat yang lain wa yaghtasilu bis-sa'. Beliau mandi dengan 1 sa', 4 mud. Nah, ini menunjukkan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kata Syekh di sini, wa hada kulluhu yadullu ala taqlili miqdari ma yutawadda'u wa yughtasalu bihi. Hadis-hadis ini, riwayat-riwayat ini menunjukkan bahwasanya dalam berwudu
dan mandi itu digunakan ukuran air yang sedikit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti nggak boleh lebih daripada itu, boleh lebih. Iya. Tapi ini yang sunnahnya sedikit menggunakan air ketika berwudu. Ini petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, terkadang kita para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, airnya kerannya kita buka keras-keras. Ya, kemudian berwudunya, apalagi ketika basuh muka. La ilaha. Popok pandi terjamak diri kita. Puas-puas kita menggunakan air. Kalau kita mengatakan ini mukhalafatus sunnah, iya, ini adalah mukhalafatus sunnah, menyisi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian setelah itu berapa jumlah basuhan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh anggota wudunya? Yang pertama, Nabi alaihi salatu wasallam membasuh dengan 1 kali basuhan. Ini jumlah minimal. Ya, membasuh berkumur-kumur dengan 1 kali, istinsyak 1 kali, kemudian membasuh muka 1 kali, membasuh tangan 1 kali, semuanya satu kali. Dalilnya hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Qala tawadda'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam marratan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu 1 kali dalam setiap anggota basuhan wudunya. Jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kira-kira dengan menggunakan air ini cukup kita bisa wudu 3 kali? 3 kali basuhan? Hah? Ada 2 keraguan ini. Ada yang mengatakan bisa, ada yang mengatakan tidak bisa. Bu apa dia kira-kira ini? Bau? Ini bau, no. Berkumur aja habis. Nah, iya. Taib. Mungkin kalau sekedar mengusap, iya. Tapi memang kemungkinan 1 kali berwudu pas. Iya, 1 kali anggota basuhan bisa para jamaah. Tapi kalau sampai 3 kali ini, maka kemungkinannya tidak bisa. Makanya inilah mungkin hadis ini yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berwudu dengan 1 mud, dengan 1 kali basuhan. Kemudian yang kedua, membasuh setiap anggota wudu itu dengan 2 kali basuhan. Ini praktekkan di sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam para jamaah. Ya, kadang kita pakai 3 kali, kadang pakai 1 kali, kadang pakai 2 kali. Dari hadis Abdullah bin Zaid yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tawaddaa marratain. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu 2 kali. Baik. Kemudian yang ketiga, berwudu dengan 3 kali. Hadisnya Humran Maula Utsman bin Affan yang kita sudah baca pada pertemuan yang lalu. Nah, ini pembahasan kita. Ya, faghasala kaffaihi 3 marrat. Nabi sallallahu alaihi wasallam Utsman membasuh kedua telapak tangannya sebanyak berapa kali? 3 kali. Nanti kita akan jelaskan bagaimana sunnahnya ketika membasuh kedua telapak tangan. Kemudian summa matmadha wastansara thumma ghassala wajhahu 3 marrat. Beliau istinsar berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Kemudian beliau membasuh wajahnya berapa kali? 3 kali. Tsumma ghassala yadahu al-yumna ila al-mirfaqi 3 marrat. Begitu juga membasuh tangan sampai sikunya sebanyak 3 kali. Kemudian tsumma masaha rasahu. Ini baru 1 kali. Kemudian beliau mengusap kepalanya berapa kali? 1 kali. Tsumma ghassala rijlahu al-yumna ila al-ka'baini 3 marrat, tsumma ghassala yusra misla dzalik. Kemudian beliau Utsman mencontohkan wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, membasuh kaki kanannya 3 kali, kemudian kaki kiri berapa kali? 3 kali. Ini yang berkaitan dengan jumlah basuhan.
Cara yang keempat dalam jumlah basuhan, berwudu dengan basuhan yang berbeda-beda dari setiap anggota wudu. Ada sebagian anggota 1 kali, dan ada yang 2 kali, dan ada yang 3 kali. Ini boleh. Misalkan berkumur-kumurnya 1 kali, tangannya berapa kali? 2 kali. Wajahnya berapa kali? 3 kali. Ini tidak ada masalah, boleh. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Amr bin Yahya Al-Mazini an abihi anna rajulan qala li Abdullah bin Zaid, bahwasanya ada seorang lelaki mengatakan kepada Abdullah bin Zaid, atastati'u an turiyani kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Ya, ini tabi'in ini bertanya kepada sahabat, kira-kira engkau mampu enggak mencontohkan kepada kami bagaimana tata cara berwudu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala Abdullah ibn Zaid, "Na'am." Iya. Fada'a biwudu'in. Kemudian beliau minta air berwudu. Faghasala yadayhi fa-afragha ala yadayhi faghasala marratain. Beliau tuangkan kedua telapak tangannya. Beliau basuh berapa kali? Dua kali. Nah, ini yang pertama. Berarti yang membasuh dua telapak tangan berapa kali? 2 kali. Summa matmada wastansara salasan. Kemudian beliau berkumur-kumur dan beristinsyak berapa kali? 3 kali. Ah, berarti basuhan pertama dan basuhan yang kedua berbeda. Si pertama 2 kali, si kedua 3 kali. Summa ghasala wajhahu salasan. Kemudian beliau membasuh wajahnya 3 kali. Summa ghasala yadayhi marrataini ila al-mirfaqain. Kemudian kedua tangannya, tangan sampai siku 2 kali, tangan kiri sampai siku 2 kali. Berarti sudah berapa ini? Sudah berapa? 2, 3, 2. Summa masaha ra'sahu. Kemudian beliau mengusap kepalanya 1 kali. Fa aqbala bihima wa adbara. Nanti akan datang secara lebih jelas lagi. Beliau fa aqbala bihima wa adbara. Dia lihat para jamaah, dari belakang ke depan, depan ke belakang. Bada'a bi muqaddami rasihi hatta dhahaba bihima ila qafah, thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada'a minhu. Kemudian disebutkan dalam riwayat yang lain, beliau mulai dari depan kepalanya. Mulai dari mana? Depan kepala ke belakang, kemudian belakang ke depan. Baik. Ini menunjukkan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, bahwasanya di sini boleh membasuh anggota wudu itu dengan jumlah bilangan kali basuhan yang berbeda-beda. Tidak harus sama. 1 kali semuanya rata boleh, 2 kali semuanya rata juga itu disunnahkan, kemudian 3 kali ini adalah jumlah yang paling sempurna. Ini jumlah yang paling sempurna. Beda jumlah juga boleh. Ya, tangannya 3 kali, kumur-kumurnya 1 kali, kemudian tangannya juga 1 kali, 2 kali. Ini semua datang dalil yang menjelaskan, yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dijelaskan, yang dipraktekkan oleh para sahabat beliau ridwanullahi taala alaihi. Nah, yang menjadi masalah ini sekarang, boleh nggak lebih dari 3? Nah, baik, kita dengar pendapat antum dulu. Kita dengar pendapat antum ini. Andika, kanggo kapan dek kira-kira ini? Oh, kanggo. Hendak kira aku dong. Kanggo apa ndek? Tidak boleh. Taib. Nah, sekarang setelah tidak boleh, wudunya batal atau tidak? Hah? Nah, bingung lagi kan? Hah? Tidak? Taib. Ini jawaban tebak-tebakan atau mungkin ini? Karena menyelisih sunnah. Taib.
Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca ucapan para ulama. Ya. Disebutkan dalam suatu hadis, di antaranya hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu. Beliau bercerita, anna rajulan ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah kaifa at-tuhur? Seorang laki-laki ini datang bertanya, "Wahai Rasulullah, ngombe cara ente wudu dulu ini. Ajarkan kami bagaimana cara bersuci." Fada'a bima'in fi ina'in faghasala kaffaihi salasan. Kemudian beliau minta air, kemudian beliau membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Tsumma ghasala wajhahu salasan, wajahnya 3 kali. Tsumma ghasala dhira'aihi salasan. Beliau membasuh kedua tangannya sebanyak 3 kali. Tsumma masaha bi ra'sihi wa adkhala isba'aihi sabbaihataini fi udhunayhi. Nah, ini dalilnya para jamaah, para ulama itu tidak membedakan antara usapan kepala dengan telinga. Kata Abdullah bin Amr, Nabi SAW mengusap kepalanya, kemudian memasukkan kedua telunjuknya ke dalam telinganya. Wa masaha bi ibhamaihi, dengan kedua apa? Jempolnya ini diusap daun telinganya. Ini hadis yang menjelaskan bahwasanya tidak perlu dipisah antara mengusap kepala dengan mengusap telinga. Nah, hadis ini riwayat Abu Daud dan ini hadis yang sahih. Nah, kemudian beliau mengatakan, setelah menyebutkan Nabi SAW membasuh kedua kakinya sebanyak 3 kali. Setelah Nabi SAW membasuh kakinya sebanyak 3 kali, tsumma qala hakadzal wudu. Inilah tata cara wudu yang sesuai dengan petunjuk. Ini wudu yang benar. Faman zada ala hadza aw naqasa faqad asaa wa zalama. Barang siapa yang menambah atau mengurangi, lafaz mengurangi ini lafaz yang dhaif. Nah, perhatikan. Lafaz mengurangi ini lafaz yang dhaif. Kenapa? Buktinya dalil yang lain tadi boleh kurang. Nah, barang siapa yang menambah lebih dari 3 kali basuhan, faqad asaa wa ta'adda wa zalama. Dia telah melakukan keburukan, dia telah melampaui batas, dan dia telah berbuat zalim. Berarti ini dalil yang menunjukkan orang yang melebihi lebih dari 3 kali basuhan ini ada yang pertama, jelas ini menyisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita baca ucapan Al-Imam An-Nawawi, apakah wudunya batal atau tidak. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, ajma'al ulama ala karahati ziyadati ala salas. Barang siapa yang sengaja menambah berarti dia berdosa para jamaah. Barang siapa yang sengaja menambah dia berdosa. Karena Nabi mengatakan dengan 3 kata, faqad asaa, dia berbuat keburukan, kejelekan. Yang kedua, wa ta'adda, dia melampaui batas. Yang ketiga, wa zalama, dia melakukan kezaliman. Tapi masalah sah atau tidak wudunya, mari kita dengarkan penjelasan Al-Imam An-Nawawi. Para ulama sepakat dibencinya menambah lebih dari 3. Wal muradu bis salasil mustau'ibati lil udwi. Perhatikan ini para jamaah. Maksudnya nambah lebih dari 3, yaitu 3 kali basuhan yang mencakup seluruh basuhan anggota wudu. Misalkan 3 kali kita basuh sudah, tapi ternyata masih ada yang kurang. Berarti belum 3 kali namanya. Nah, paham ini para jamaah? Jangan nanti antum masih ada yang belum terkena air. Awah 10 kali baru orang awah. Enggak, bukan itu maksudnya kata Imam Nawawi. 3 kali basuhan yang sudah mencakup seluruh anggota wudu. Wa amma idza lam tastau'ib al-'udwa illa bi ghurfatain fahiya ghuslatun wahidatun. Meskipun sudah 2 kali membasuh tapi belum semuanya anggota wudu itu terkena, maka itu dihitung 1 kali basuhan. Tapi jangan kita suka was-was.
Jadi segera was-was wudu para jamaah. Bilang na wudu na was-was. Telu atau dua? Telu atau dua? Jemaah mampu telu atau dua? Telu atau dua? Ini was-was, ini pintu syaitan ya yang merusak ibadah kita para jamaah. Betapa banyak ibadah itu rusak gara-gara was-was. Contoh, belum takbir, Allah, urung kanan. Ya, katanya dia was-was. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ibadah itu dibangun di atas ilmu yang benar, was-was itu hilang. Itu kunci utamanya. Ibadah yang dibangun di atas ilmu yang benar, was-was itu akan hilang. Baik. Walau syakka hal ghasala salasan am isnatain, ja'ala dzalika isnatain wa ata bisalisah. Nah, ini hukum asalnya para jamaah. Ini hukum asalnya. Kalau dia ragu apakah 2 atau 3, hukum asalnya ambil jumlah yang lebih sedikit. 3 2. Nah, udah ambil berapa? Ambil 2. Hada huwa shawab alladhi qala bihil jamaahir. Inilah pendapat yang benar menurut mayoritas para ulama min ashabina, dari para ulama madhab Syafi'i. Kemudian disebutkan wa innama takunu rabi'atu bid'atan makruhatan idza ta'ammada qaunaha ar-rabi'ah. Lihat para jamaah. Kata beliau di sini, kata Imam Nawawi, dan sesungguhnya basuhan yang keempat itu basuhan bid'ah yang dibenci jikalau dia sengaja melakukannya. No, ini ulama Syafi'i muni kata bid'ah para jamaah. Lagu memang terkadang dia teman siap dengar ya. Padahal ulama Syafi'i wah muni dengan lain. Apa kata Imam Syafi'i? Wa innama takunu rabi'atu bid'atan makruhatan idza ta'ammada qaunaha rabi'atan. Maka kalau dia menyebut membasuh secara sengaja dengan basuhan keempat, maka ini adalah bid'ah yang dibenci. Kemudian kata Imam Syaukani rahimahullahu taala, ya, la khilafa fi qarahati ziyadati 'ala salas. Tidak ada perbedaan pendapat bahwasanya dimakruhkan, dibenci menambah lebih dari 3. Qala Ibnu Mubarak, la amanu idza zada fil wudu'i 'ala salati an ya'sam. Aku tidak menjamin orang yang menambah lebih dari 3 itu melainkan dia jatuh ke dalam perbuatan dosa. Nah, berarti kata karahah makruh di sini menunjukkan wudunya apa? Sah, tapi disertai dengan dosa. No, para jamaah, terkadang makruh mana para ulama ini lagu apa? Dosa. Jelas ini para jamaah? Baik, kita masuk pembahasan tentang syurutu sihhatihi. Syarat sahnya berwudu. Yang pertama an-niyatu. Yang pertama adalah masalah apa? Niat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sungguhnya amalan itu akan diganjar sesuai dengan niatnya. Ya, seorang akan diberikan pahala sesuai dengan niatnya. Seorang akan diberikan balasan sesuai dengan niatnya. Ini yang pertama. Kemudian dikatakan wala yushra'u at-talaffudhu biha li'adami thubutihi 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak disyariatkan untuk diucapkan, ya, sebagaimana tidak ada dalil yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini sudah sering kita bahas ini para jamaah. Kemudian yang kedua, syarat sahnya kata Syekh di sini at-tasmiyah, membaca bismillah. Baik. Mengenai tasmiyah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama berbeda pendapat. Jumhur dari Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, mereka mengatakan hukum tasmiyah bismillah itu ketika berwudu itu adalah sunnah.
Kenapa? Mereka mengatakan banyak dalil-dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh hanya hadis Abdullah bin Zaid yang kita baca tadi, hadis Utsman bin Affan yang sudah kita baca, dan hadis-hadis yang lain tidak menyebutkan bismillah di awal wudunya. Nah, bagaimana dengan hadis la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih? Tidak ada wudu, tidak sah wudunya orang yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jumhurul ulama yang mengatakan hukumnya sunnah, hadis ini dhaif. Hadis ini apa? Dhaif. Mereka yang mengatakan sunnah. Atau kata mereka, atau hadis ini jikalau dia dikatakan hadis yang hasan, maka maksudnya hadis niki adalah dia tidak sampai kepada level hadis, tidak sampai kepada level wajib. Buktinya hadis-hadis yang lain tidak menyebutkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan Bismillah ketika berwudu. Jelas ini madhabnya jumhur. Jelas ini para jamaah. Ini madhab jumhurul ulama, mayoritas. Kemudian waqad dhahaba al-Imam Ahmad fi ahadi qawlaihi annaha wajibatun. Dan al-Imam Ahmad berpendapat mazhab beliau di salah satu riwayat yang datang dari beliau. Apa katanya? Wajib. Apa katanya? Wajib. Kulluha al-wudu'u wal-ghuslu wat-tayammum. Wajib wudu, mandi, tayamum, wajib bismillah. Ini salah satu pendapatnya Imam Ahmad. Dan ini yang dipegang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, beliau berpendapat hukumnya wajib bersandarkan hadis Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ya, ketika sebagian sahabat meminta Nabi SAW mencontohkan tata cara berwudu. Nabi SAW mengatakan, hal ma'a ahadin minkum ma'un? Apakah di antara kalian ada yang bersamanya air? Fawadha'a yadahu fil ma'i wa yaqulu tawadda'u bismillah. Nah, ini dalilnya. Kemudian Nabi SAW meletakkan tangannya ke dalam bejana. Kemudian beliau mengucapkan tawadda'u, perintah berwudulah kalian dengan menyebut bismillah. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang mengatakan sunnah bukan berarti untuk diremehkan. Yang mengatakan wajib berarti meninggalkan bismillah secara sengaja, wudunya batal. Paham para jamaah ini? Paham apa tidak? Sing ngono wajib, andai kata ada baik pendapat Imam Ahmad sing ngono wajib, lamun dan lupa baca bismillah, berarti ini ada batal wudu dah. Ini lupa. Tapi kalau sengaja meninggalkan bismillah berarti wudunya batal. Kalau kita mengatakan bismillah itu sunnah, maka kita meninggalkannya ataupun secara sengaja ataupun tidak sengaja, maka wudu kita tetap sah. Dan Syekh di sini berpendapat hukumnya wajib karena dia syarat sahnya di sini. Dan saya pribadi menganggap itu wajib. Wallahu taala a'lam. Baik. Nah, ini dia. Kemudian selanjutnya, ya. Faghasala kaffaihi salasa marratin. Kemudian Utsman bin Affan, beliau membasuh kedua tangannya, telapak tangannya sebanyak 3 kali. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, dalam membasuh tangan sebelum berkumur-kumur dan beristinsyak, ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tapi mazhab yang benar adalah hukumnya sunnah. Disebutkan di sini dalam kitab yang sudah kita bahas di di Pringgasela, Al-Minhah Al-Yaumiyah, ya. Bahwasanya Nabi SAW
Disebutkan oleh Utsman, "Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau nahwa wudu'i hada." Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti tata cara wuduku ini. Beliau membasuh kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali. Nah, mana dalil yang mengatakan hukum membasuh kedua telapak tangan ini tidak wajib? Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Nah, ini dalilnya. Baik. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika membasuh kedua telapak tangan disunnahkan untuk menyela-nyela ya kedua telapak tangan ini. Ini ada petunjuk yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita buka kerannya atau ambil airnya ya, dibasuh. Ya. Kemudian sambil disela-sela seperti ini. Kemudian juga tangan kiri ya, sambil disela-sela antara jari jemari ini. Ini sunnah, dan ini yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut dengan al-fitrah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ashrun minal fitrah." 10 macam fitrah. Yang pertama, qassus syarib, memotong kumis, bukan halq. Ah, ini bedakan ini para jamaah. Kata halq itu nguris. Kalau kumis apa? Qas, dipotong. Berarti dengan apa? Gunting. Wa i'fa'ul lihyah, memanjangkan jenggot. Wasiwak, berapa ini? 3. Wastinsyaqul ma', istinsyaq. Apa nama istinsyaq para jamaah? Menyedot air sampai ke pangkal hidung. Wa qassul azfar, memotong kuku. Nah, ini dia. Wa ghaslul barajimi, dan membasuh persendian. Nah, ini sunnah kan ini para jamaah. Ya. Membasuh persendian. Bahkan ditegaskan oleh hadis yang lain, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa khallil bainal asabi'." Ya. Dan sela-selalah di antara jari jemari. Nah. Kemudian yang keberapa? Yang ke-6, wa natful ibti, mencabut bulu ketiak, bukan dikuris. Jadi dia sunnah si gawe dengan toak telai. Suruh itu mete batu karang peci-peci ini. Ka, awak kang aku cabutang aku mana. Lagu nangka seiring dengan perkembangan zaman ini ada banyak alat pengkuris itu banyak. Iya pakai capan kah nganta. Terkadang mengamalkan sunnah itu butuh sakit ada jamaah. Iya, kita nyabutnya sakit apa ndek? Nah, bega sakit nah. Kecuali tegenitan bro namanya idapna. Baik. Wa halqul anah. Nah, ini yang sunnah, mengkuris, mencukur habis bulu kemaluan. Nah, ini yang sunnah. Nah, ini sunnah apa? Jangan dibalik ini para jamaah. Ya, jangan sunnahnya kita bolak-balik ini. Ya, mencukur bulu kemaluan pakai gunting. Ya, kumisnya pakai pengkuris. Nah, kan balak tuh sunnah payung ini. Kemudian wantiqasul ma'i. Kata Nabi SAW, wantiqasul ma', beristinja dengan air. Tapi dalil yang lain mengatakan boleh pakai batu tatkala tidak ada air. Wa nasitul ashiratu illa an takuna al-matmadah. Aku lupa fitrah yang ke-10 yaitu adalah berkumur. Nah, maka itu caranya para jemaah. Ambil air, ya, ambil air. Kemudian ya basuh. Yang pertama tapak tangan bagian kanan. Karena sunnahnya Nabi SAW itu suka memulai dengan bagian kanan.
Sebagaimana hadis Aisyah dalam Sahih Bukhari, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu fi tana'ulihi wa tahurihi wa fi sya'nihi kullihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka memulai dengan yang kanan, fi tana'ulihi dalam memakai sandal, wa tarajjulihi dalam bersisir, wa tahurihi dalam bersuci, wa fi sya'nihi kullihi dalam segala perkara-perkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambil air, ya, kemudian ya basuh. Kemudian di sela-sela. Setelah itu ambil air lagi dengan tangan kanan. Kemudian apa? Ya, kemudian kembali di sela-sela. Sampai berapa kali? Sampai 3 kali. Taib. Azan dulu para jamaah, baru kita lanjutkan sedikit. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Taib. Kemudian yang selanjutnya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah adalah berkumur-kumur, istinsyaq dan istinsar. Taib. Nanti kita akan bahas tentang hukumnya istinsyaq, hukum dari berkumur-kumur, istinsyaq dan istinsar. Apakah dia wajib wudu ataukah dia sunnah wudu? Nanti akan kita bahas. Tapi sebelum itu kita bahas dulu tentang bahwasanya tidak ada dalil yang sahih yang membedakan antara mengambil air untuk berkumur-kumur dan air untuk istinsyaq. Nah, jadi tidak perlu dibeda-bedakan ikhwatal iman. Ambil air untuk berkumur-kumur, ambil air lagi untuk apa? Untuk hidung, disedot ke dalam hidung. Di antara dalil yang menggabungkan air yang digunakan untuk berkumur-kumur itu adalah air yang digunakan untuk beristinsyaq. Hadis Abdullah bin Zaid tadi. Ya, riwayat al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ya, an Abdullah bin Zaid annahu afraga min al-ina'i ala yadayhi faghasalaha thumma ghasala aw madmada wastanshaqa min kaffatin wahidatin fa fa'ala dhalika thalathan. Dari hadis Abdullah bin Zaid bahwasanya beliau menuangkan air ke kedua tangannya. Kemudian beliau membasuhnya. Kemudian beliau, ya lihat, beliau berkumur-kumur, beristinsyaq dengan satu telapak tangan. Dengan satu telapak tangan. Berarti tidak dibedakan antara air yang digunakan untuk berkumur-kumur dan air yang digunakan untuk istinsyaq. Hadis yang kedua dari riwayat Abu Daud dari Abdi Khairin qala ra'aitu 'aliyan ata bi kursiyyin faqa'ada 'alayhi thumma ata bi quzin min ma'in faghasala yadayhi thalathan thumma tamadmada ma'al istinsyaqi bima'in wahidatin. Kata Abdi Khair, aku melihat Ali ibn Abi Thalib berwudu, ya, duduk di kursi, kemudian beliau mendatangkan satu kendi air, kemudian beliau membasuh kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali. Kemudian beliau berkumur-kumur dan istinsyaq dengan satu air. Dengan satu air, bima'in wahidin, artinya dengan satu telapak tangan, tanpa mengambil berbeda-beda, tanpa mengambil 2 kali. Nah, inilah yang sahih yang datang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jelas dalam satu riwayat bi gharfatin wahidatin, dengan satu kali cidukan. Nah, adapun riwayat yang membedakan, memang ada riwayat yang membedakan. Di antaranya adalah riwayat Talhah ibn Musarrif an abihi an jaddihi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafsilu bainal madmadi wal istinsyaq. Dalam sebuah riwayat dari Talha ibn Musarrif, dari bapaknya, dari kakeknya, beliau mengatakan, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memisahkan antara berkumur-kumur dan istinsyaq. Hadis ini riwayat Abu Daud. Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan hadis ini adalah hadis yang lemah. Hadis ini adalah hadis yang lemah. Maka tidak perlu membedakan air yang digunakan untuk berkumur-kumur dan air yang digunakan untuk istinsyaq. Insyaallah akan datang pembahasan yang lebih detail lagi pada pertemuan yang akan datang biiznillahi taala. Ya,
Tak ada yang kah para jamaah? Yang penting kita faham, yang jelas bagaimana tata cara wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan, ada yang bertanya. Ada pertanyaan? Silakan. Masalah kita pasang niat untuk berwudu, Ustaz. Pasang niat. Apakah sudah kena tangan kita kena air atau sebelum kena air baru kita niat? Taib. Jadi ketika berniat itu sebelum melakukan. Sebelum melakukan itulah niat. Ya. Tapi orang kalau sudah azan zuhur dikumandangkannya azan, misalkan azan sholat zuhur atau sholat subuh atau sholat maghrib atau sholat yang lainnya, dia berada di WC atau di depan keran, niatnya sudah jelas pasti berwudu. Karena apa? Iya, dengan azan itu sendiri. Ya berbeda mungkin kalau pada waktu-waktu yang lain. Ya mungkin jam 10 pagi, ya, atau jam 10, jam setengah 2 malam, mungkin tahajud. Ya jelas di situ harus dibutuhkan niat. Tapi sekarang terkadang niat itu otomatis ikhwatal iman. Dengan seseorang ingin melakukan sholat, sudah tahu dirinya akan sholat. Tapi perlu diperhatikan, sholat itu niatnya harus ditamyiz, dibedakan. Iya, misalkan sholat zuhur, jangan niat asal sholat. Harus ada di dalam hati itu niatnya sholat apa? Sholat zuhur. Karena Nabi SAW mengatakan, wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya seseorang itu akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Makanya itu kata para ulama di sini, niat ini tamyizul ibadat. Ya, gunanya niat itu membedakan ibadah itu. Membedakan ibadah. Adapun kalau wudu ya jelas sudah beda. Dia sholat sunnah, dia sholat wajib, intinya dia berwudu, niatnya untuk apa? Mengangkat hadas. Sudah selesai, nggak harus saya mantuk keran dulu. Nggak perlu antum tonton keran itu baru saya berniat berwudu. Ya, untuk mengangkat hadas kecil. Nggak perlu, cukup niat berwudu. Udah baca terus bismillah, selesai. Karena perkara wudu itu niat dalam berwudu itu berkaitan dengan ibadah hati, bukan dengan ibadah lisan. Andai kata ada orang mengatakan saya ikhlas karena Allah, ucapannya mengatakan ikhlas, tapi hatinya riya, tidak ada gunanya ucapannya mengatakan ikhlas itu. Karena yang menjadi takaran dan timbangan itu adalah apa yang di dalam hati. Jelas ini? Nah, wallahu taala ala wa ala. Sila. Mengenai ayat yang kelebihan itu tadi, sewaktu kita wudu kan di keran gitu, macam jadi kalau kita taruh tangan kita di bawah keran terus kita usap tiga kali apakah kelebihan atau bagaimana? Baik. Maka para jamaah yang airnya jangan terlalu keras. Lamun keras jadi berlebihan ini. Ya kalau airnya buka full, nak kata ya buka kecil, yang penting dia basah merata. Itu yang perlu. Ya, jangan kerasnya saja tapi nggak merata. Ya, insya Allah para jamaah, meskipun dia kecil air itu, kalau dibasuh dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya, misalkan dengan membuka keran, kemudian diletakkan. Ingat, bukan dari siku ke bawah para jamaah, tapi dari telapak tangan ke siku. Ini banyak kita menyisir sunnah ini. Karena ayat itu mengatakan apa? Apa kata ayat itu para jamaah? Yang kita sebutkan tadi, idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Tangan kalian ke siku, bukan siku ke tangan. Lalu kita negara kan tuh buka keran dengan siku atas ke bawah nih. Nah, itu kebalik itu cara kita ikhwatal iman, dari tangan ke siku. Ya, tidak ada masalah airnya kecil, buka ratakan. Ya, sambil di sela-sela terus seperti itu sampai ke siku baru terus 3 kali. Kemudian tangan kiri, ya basuh, ya rata ke siku terus sampai 3 kali. Ya sambil di sela-sela jari jemarinya. Jelas niki? Ya. Jadi ini tidak perlu beli air, nokah? Ya supaya jangan kita berlebihan dalam menggunakan air. Wallahu taala ala wa ala. Abu Raju dulu. Terkait bismillah ini Ustaz, cukup bismillah saja atau bismillahirrahmanirrahim? Apakah bismillahirrahmanirrahim ataukah bismillah? Cukup bismillah. Karena dalil dalam Sahih Bukhari itu mengatakan tawaddau bismillah.
Berwudulah kalian dengan cukup membaca bismillah. Ya. Kalau kita mengatakan bau kita regah sekeji bismillahirrahmanirrahim. Kita dana bau tergak ini para jamaah. Bau bende. Bau bende. Bende na bau. Ya, karena dalil mengatakan cukup bismillah. Wallahu taala ala wa ala. Pak Zainal. Terima kasih Ustaz. Ini masalah was-was Pak Ustaz. Gimana hukumnya orang yang mempunyai sifat was-was itu jadi imam sholat? Baik. Bagaimana hukumnya orang was-was jadi imam? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apakah tidak ada orang yang tidak was-was di sana sehingga dia harus menjadi imam? Nah, ini masalahnya dia kan sering langsung. Sering nerobos. La ilallah. Sering nerobos. Tanpa ada basa-basinya. Ikhwatal iman, manusia itu harus tahu kadar dirinya sendiri. Ya, kalau kita memang pantas jadi imam, ya maju. Kalau nggak pantas, jangan coba-coba maju. Perkara jadi imam ini berat. Bayangkan antum yang nanggung loh. Al-imamu dhamin wal muazzinu mu'taman. Imam itu penjamin, yang jadi muazzin itu urusan amanah waktu. Jadi bukan main para jamaah jadi imam ini. Apa sih kurang-kurang ini kita nanggung ini. Ndak coba-coba bejulah nasi kurang-kurang kita nengkai ini. Ya makanya imam ini kata Nabi SAW, ya ummul qaumu aqra'uhum li kitabillah. Yang berhak menjadi imam itu di antara suatu kaum itu adalah yang paling paham Al-Qur'an, paling banyak hafalannya. Fa in kanu fil qira'ati sawa fa'alamuhum bis sunnah. Kalau Al-Qur'annya sama, yang paling hebat ilmu sunnahnya. Fa in kanu fis sunnati sawa, kalau sunnahnya sama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa aqdamuhum hijratan, yang lebih dahulu hijrah. Nah, itu hijrah maksudnya yang hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru yang terakhir, lamun hijrah pada si lebih tawayan, yang lebih tua umurnya. Tua itu yang terakhir. Maka sekarang kita tidak bisa bayangkan imam Allah, ya was-was kanyan imam ini kan lagi bingung kanyan makmum tu bareh mudi ini. Apa? La ilaha illallah. Betul mano? La ilaha illallah. Makanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ibadah itu dibangun di atas ilmu. Ibadah itu dibangun di atas ilmu. Ilmu sunnah, ilmu yang benar tidak akan memberikan was-was para jamaah. Ilmu yang benar tak mungkin akan memberikan was-was. Ya, karena ilmu itu memberikan keyakinan. Itulah faidah ilmu para jamaah. Namun dia tak tahu berutara ragu-ragu. Ya, kena ke pende ini. Kumbena dek nara ilmu no. Oh ini dia nak kena ini. Oh berarti kumbena wah ara ilmu no. Oh ini kena kumbena ya ara ilmu para jamaah. Lagu kenakan deh, paskan deh. Kan agama sudah idza qumta ila sholati fastaqbilil qiblata tsumma kabbir. Ini kata Nabi SAW kepada sahabat yang enggak benar tata cara salatnya. Kalau engkau berdiri salat, ya, adab kiblat langsung takbir. Ini ulah suruh ampe tah pira kali judul ini. No. Lagu kumbena kita kurang ngaji para jamaah ini. Ya, kita kurang belajar. Akhirnya Allah bareh imam wah ruku Allahu Akbar, mantap ya langsung payu. Iya, maka belajar ikhwatal iman. Belajar sunnah itu akan memberikan kita keyakinan. Wallahu taala